Eh, sakit. Sakit. Halo sahabat cerdas, balik lagi di sesi Tanya Netizen episode kedua, yaitu menjawab segala pertanyaan dari netizen. Nah, kalau kemarin kita sama kakak yang cantik, sekarang kita kedatangan kakak yang ganteng. Cakep. Perkenalkan dirinya. Tanya apaan tuh? Bukan dong. Perkenalkan teman-teman. Mungkin untuk kamu yang sudah kenal boleh ditulis di kolom komentar apakah kamu sudah kenal saya. Tapi kalau kamu belum kenal, perkenalkan, nama saya Yopi Pradana. Berasal dari keluarga yang baik-baik. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang baik-baik. Amin. Alhamdulillah, cukup panjang ya Mas perkenalannya. Bisa lebih panjang lagi. Tenang aja. Cukup Mas. Oke, kita lanjut aja Mas ya. Oke, Sesi boleh. tanya jawabnya. Soalnya kita waktunya cukup mepet Mas. Oh iya dah. Ya, saya ada meeting bentar lagi Mas. Oh iya. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, dari Instagram nih. Yang pertama itu dari Agus Setia Saputra. Oh, Mas Agus. Ya Mas Agus Mas. Dijawab ya Mas ya. Nih, Kak, ada nggak Kak pendaftaran selain jalur SNBP sama SNBT? Ada jawabannya. Ada. Jalur apa tuh Kak? Jadi begini, pendaftaran selain SNBP dan SNBT. Jadi untuk Agus dan teman-temannya Agus, dan untuk Agus-Agus yang lain, jadi SNBP dan SNBT perlu diketahui ini adalah khusus universitas negeri. Ingat, universitas negeri dan beberapa politeknik juga memang sudah masuk ke dalamnya. Ada nggak sih pendaftaran yang untuk jalur selain SNBP, SNBT? Ada tentunya. Ada. Khususnya di universitas negeri itu juga ada. Setelah SNBP, SNBT ada yang namanya mandiri. Nah, mandiri ini tentu saja cek kalau memang memiliki finansial yang cukup boleh masuk ke situ karena biayanya cenderung lebih tinggi daripada jalur SNBP, SNBT. Itu poin pertama tuh. Itu jalur pertama. Adapun jalur khusus kampus. Apa aja tuh Mas? Jadi ada yang namanya seleksi khusus yang memang dia berdasarkan prestasi, ada yang memang seleksi khusus berdasarkan finansial atau kemampuan ekonomi keluarga, ada yang memang jalur khusus kampus yang diberdayakan untuk pengembangan memang wilayah-wilayah sekitar. Ada juga sebenarnya jalur-jalur yang memang itu dikhususkan untuk bukan S1, tapi ada yang namanya D3. Ada juga jalur untuk kamu yang tak hafal Quran, tahfiz. Itu kalau misalnya sudah hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz, itu juga kamu bahkan bisa juga ada. Artinya banyak banget. Itu baru universitas aja Mas Firly. Ada juga yang memang poinnya adalah ketika memang pengen masuk Poltekkes itu jalurnya banyak, Politeknik jalurnya banyak, UIN, IAIN, STAIN jalurnya banyak. Pada intinya masuk kuliah itu mudah. Ya Kak. Pada intinya masuk kuliah itu murah. Jalurnya juga banyak. Tapi yang mahal adalah informasi. Sama seperti Mas Agus ini. Sekarang mungkin boleh Mas Agus tahu dua jalur itu aja. Karena memang dua jalur ini yang paling populer dan paling berpotensi untuk mendapatkan beasiswa. Tapi untuk teman-teman yang lain harus juga mendapatkan persiapan yang lebih matang. Kenapa? Karena jalur itu ada banyak. Informasinya itu mahal. Jadi Begitu ya Kak. mahalnya itu bukan hanya mahal di duit ya sebenarnya, tapi juga mahal di effort kita gitu loh. Jadi teman-teman selalu istiqomah belajar untuk memang bisa mengetahui lebih banyak gitu. Mas Firly. Sudah cukup Mas. Bisa lebih panjang sebenarnya, tapi udah cukup. Tapi kita beralih lagi ke pertanyaan yang lain ya. Boleh. Soalnya banyak nih Kak. Wow. Oke. Yang kedua dari si Nopal. Si Nopal. Iya. Oh, Nopal? Gitu ya, gitu kan. Min, cara agar konsisten dalam belajar buat persiapan SNBT nanti dong gimana? Caranya mikir. Mikir Kak? Mikir dari mana kita berasal, dari siapa kita berasal, berasal kita dari mana. Itu yang kedua, mikir. Yang kedua, sadar kita itu mau jadi apa, sadar kita tuh mau ngapain, itu paling penting. Kalau memang kamu nggak konsisten mau belajar tentang SNBT, kalau kamu nggak merasa sudahlah nanti punya jalur mandiri dan lain-lain, berpikirnya adalah apakah kamu lebih memilih belajar sehingga mendapatkan biaya kuliah yang lebih murah untuk bisa lulus di SNBT, atau kamu rela membuat orang tua kamu lebih merasa susah karena memang ujian mandiri itu biayanya lebih tinggi. Boleh kalau memang kamu sudah konglomerat ya nggak masalah gitu, tapi perlu berpikir lagi kamu mau jadi apa dan mau bagaimana. Itu sebenarnya kesadaran. Dari semua proses ini yang paling mahal adalah kesadaran, karena itu tidak bisa dibeli. Kesadaran berasal dari perasaan dan hati kamu.
Nah, berarti yang terpenting adalah sadar kalau Betul. kita membutuhkan di jalur itu. Sadar. Oke. Kita lanjut Kak Yopi ke Boleh. pertanyaan yang ketiga. Boleh. Boleh. Pertanyaan yang ketiga datang dari Nurul Hikmah. Masya Allah, nama sekolah ini. Kuliah kerja susah nggak Kak? Nah, enakan kuliah atau kerja Kak? Enak kuliah atau kerja? Menarik pernyataannya. Ya, gimana Kak? Saya pernah dengar kata ustadz, kata mentor, kalau mau enak gak usah hidup. Wah, kok masa hidup Kak? Gak usah hidup. Oh iya. Kalau mau enak tapi matinya masuk surga. Oh. Itu enak itu, karena semutlak-mutlaknya enak itu. Pada dasarnya teman-teman mau sekolah itu ketemu susahnya. Oh gitu ya Kak. Mau kuliah ketemu susahnya. Oh iya iya. Mau iya. kerja cari duit ketemu susahnya. Mau usaha mau bisnis ketemu susahnya. Tapi pada dasarnya susah mudah itu adalah persepsi. Kalau kamu berpikir mudah, maka ketemu mudahnya. Kalau kamu berpikir susah dan masalah, saya ngomong kayak gini bisa aja saya bilang susah gitu. Iya, Saya nggak minum sekarang itu bisa jadi saya bilang susah. Tapi kalau kita memang berbicara ini mudah, ini gampang, dan ini akan bisa terlewati, itu juga akan bisa terlewati. Kerja artinya menghasilkan uang. Boleh dicek berapa perusahaan yang memang mem-PHK ribuan karyawannya. Kuliah dicek, mau masuk kuliahnya aja susah, sudah memikirin bagaimana proses kuliahnya. Itu yang paling penting untuk kamu sadari, milih kuliah atau milih kerja. Dan perlu lihat skill, kira-kira kalau lulusan SMA sama lulusan S1 bersaing dunia pekerjaan bagaimana. Terus juga paling penting skill kita itu apa? Apakah kita bisa mengembangkan skill kita di perguruan tinggi? Itu complicated. Untung kita punya kelas konsultasi, nanti teman-teman bisa masuk kalau memang benar-benar mau. Tapi itu saran saya gitu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi di setiap mau kita ada pilihannya juga pasti ada kesusahannya masing-masing gitu ya Kak ya. Dan pasti ada kemudahannya masing-masing. Jadi tergantung kita melihat. Iya, tergantung kita cara melihatnya, itu mau dilihat secara susah atau secara mudah gitu. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Nailaya 25. Banyak nih, 25 ya. Banyak 25 nih Man. Akunnya ini ke 25 berarti. Bagaimana cara kita menemukan potensi diri dan passion kita supaya kita nggak salah jurusan Kak? Ada banyak, caranya ada banyak. Jadi di dunia ini itu ada banyak banget cara untuk mengetahui bakat kita. Ya, yang pertama Mas. Kita kerucutkan dulu Mas Firly, gimana? kita kerucutkan dulu se-Indonesia. Iya. Ada banyak banget cara, mulai dari tes fingerprint, sidik jari, analisis minat, analisis bakat, bisa ngecek juga dari nilai pelajaran. Tapi salah satu yang memang itu akurat itu namanya talent mapping. Talent mapping. Nah, kalau kita di Gimana sini tuh, Pak? sebutnya mapping talent. Oh, mapping Di talent. Indonesia ini banyak teman-teman boleh ikuti itu, tesnya gratis tapi analisisnya kalau di luar sana yang berbayar. Nah, jadi di sana itu kamu bakal banyak pertanyaan sehingga kamu akan diketahui yang bakat terlemahnya itu apa, sehingga jangan pilih itu menjadi jurusan kamu. Terus bakat yang agak abu-abu, bisa lemah tapi juga bisa diambil, itu apa. Ada yang netral, kalau difokusin bisa juga maksimal. Ada yang malah di situ warnanya merah, artinya benar-benar bakat banget. Artinya itu malah bakat banget, dan itu apa. Dan inilah kerennya kalau jurusan tentang yang itu diambil. Jadi kuliahnya mudah, kuliahnya nyaman, kuliahnya seneng, pelajarannya cocok, prakteknya suka, lulusnya cepat, pekerjaannya juga bakal nyaman. Karena 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Ya kayak. Betul, makanya ketika teman-teman yang mau kuliah ini, kamu mau jadi yang mana? 87% atau yang 13%? Kalau memang mau salah jurusan ya udah asal-asal aja. Tapi kalau memang benar-benar by passion, ya artinya harus rela berkorban. Di luar sana banyak berbayar itu. Tapi kalau memang mau gratis, boleh hubungi aja admin Lampung Cerdas, karena kita juga ada program itu. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang mau coba untuk ikut tes minat bakatnya dari Lampung Cerdas, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi nanti ya. Itu nanti bisa dibimbing untuk supaya gratis. Oh, bisa gratis ya Kak? Bisa. Oke, terima kasih Kak. Dengan standar dan ketentuan berlaku, nggak semuanya sembarang gratis. Yang penting dia sungguh-sungguh niatnya. Boleh. Kita lanjut ya Kak Yobi. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya dari Nurniat. Nurniat. Ya, berarti dia niat banget ini Kak Yobi. Serius ini. Kita jawab Kak Yobi. Oke. Bagaimana sih Kak kalau ingin dapat beasiswa kuliah tapi nggak memiliki kartu KIP kuliah? Sekarang
Ya, sekarang kan, karena dia udah niat banget nih. Oke, cara dapetin beasiswa kuliah tapi nggak pakai kartu KIP kuliah. Menariknya, hah? Nggak pakai apa kartu KIP kuliah? Belum punya kartu KIP kuliah. Ya memang kamu nggak punya. Belum punya kartu KIP maksudnya Kak. Oh, oke. Gini, beasiswa di perkuliahan itu ada banyak. Pada dasarnya ada yang mengharuskan kamu punya KIP kuliah, ada juga yang nggak mengharuskan kamu punya KIP kuliah. Ada nggak sih yang mengharuskan? Sebenarnya nggak ada, teman-teman. Bahkan beasiswa KIP kuliah sekalipun itu ada dua. Untuk siswa yang punya KIP itu bisa daftar, artinya mendapatkan priority. Yang untuk punya kartu KIP ya? Tapi yang nggak punya kartu KIP juga bisa daftar loh. Oh bisa, gimana tuh Kak? Sangat bisa. Nah itu ada di website KIP kuliah dan Kemendikbud, itulah nanti websitenya juga. Tata caranya ada di situ ya, di website. Boleh. Dan nanti kita bikinlah konten tentang hal itu nanti. Oh boleh. Kalau teman-teman cocok mau bikin konten tentang KIP kuliah, tulis aja di kolom komen. Oh iya boleh. Nah, kalau teman-teman mau nih tentang khusus konten tentang KIP kuliah, nanti bolehlah komen di kolom komentar, Kak buatin dong tentang KIP kuliah gitu. Karena itu banyak banget. Iya, banyak banget. Pertama pendaftaran berkasnya, yang punya kartu KIP, yang nggak punya kartu KIP, ngisi deskripsi orang tua itu bagaimana, cara wawancaranya bagaimana, terus kemudian dan lain-lain itu banyak banget, sehingga itu tidak bisa diselesaikan dalam satu video. Bisa diselesaikan dalam satu video, boleh. Tapi bisa jadi durasinya 36 jam 17 menit. Wah, panjang juga ya. Bisa jadi seperti itu. Emang alur pendaftarannya sangat panjang gitu ya kayak. Panjang. Karena ada treatmentnya yang berbeda gitu antara yang punya kartu KIP dan yang nggak punya kartu KIP gitu. Makanya itu sebenarnya panjangnya itu bukan dari prosesnya, tapi dari kita pengen menjelaskannya. Oh gitu ya. Karena biar paham. Oh betul. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari @meliamel_mel. Mel. Oke. Dari Mel lah pokoknya ya Kak. Dari Mel. Nah, cara buat KIP kuliah itu gimana ya Kak? Oke, kita hargai pertanyaannya keren. Cara buat kartu KIP kuliah. Bukan buat. Jawabannya bukan buat, tapi daftar. Diterima perguruan tinggi, proses KIP kuliah, pengumuman, diterima, selesai. KIP kuliah yang penting apa? Yang paling penting dari KIP kuliah bukan kamu ngisi berkas, bukan. Yang paling penting dari KIP kuliah bukan kamu lulus wawancara, bukan. Yang paling penting dari KIP kuliah adalah lulus dulu, masuk dulu ke perguruan tinggi. Walaupun daftar KIP kuliahnya sebelum pengumuman, tapi kamu nanti harus masuk perguruan tinggi. Walaupun kamu nanti berhasil daftar KIP kuliah gitu ya. Terus tapi gak diterima di perguruan tinggi, gak jadi mahasiswa, ya buat apa? Gak bakal bisa gitu. Gak bakal bisa kepake KIP kuliah. Betul, itu kadang-kadang mindset yang harus diluruskan itu karena memang banyak banget yang memang masih keliru pemahamannya. Oh, jadi yang benar itu berarti kita daftar dulu nih, masuk PTN dulu dari salah satu jalur yang untuk keterima jalur PTN gitu ya, kayak masuk PTN. Nah, baru kita barengi sama daftar KIP kuliah gitu. Daftarnya sebelumnya, terus kemudian proses daftar perguruan tingginya, diterima, proses lagi. Oh, gitu. Dan itu agak ya butuh effort lagi. Oke. Gitu ya, Meliamel. Mel_Mel. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Kak. Dari Salva Reza. Alah. Oke, kita skip aja. Skip aja. Kenapa kita skip orang yang di belakang kamera? Masa dia ngirim pertanyaan lagu Mixue. Aduh, nggak bisa saya. Nggak bisa ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertanyaan selanjutnya dari @oidemarco22. Orang mana nih? Nggak tahu Mas, orang Spanyol kayaknya Mas. Oh, bukan kayaknya. Kalau Mexico. Oke, pertanyaannya, Kak, apa dulu sih yang harus kita lakuin sebelum masuk kuliah? Sehat, olahraga. Boleh. Secara serius saya pengen bilang begini, apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu masuk kuliah? Pertanyaan terbesar saya, kamu memang benar masuk kuliah? Bisa jawabnya benar, saya pasti dan saya harus masuk kuliah. Dan statement terkuat saya adalah ya kamu harus ikhtiar mempersiapkan dirimu supaya layak diterima masuk kuliah. Kalau cuma masuk kampus ya bukan masuk kuliah, tinggal masuk aja gitu, bawa motor, bawa mobil masuk aja. Tapi sekarang kalian statusnya jadi mahasiswa. Iya, betul. Lihat standarisasi kampusnya.
Nggak bisa standarisasi kampus kamu yang kampus di daerah swasta itu dengan standarisasi kampus yang ada di kota, misalnya UI, UGM, ya tentu jauh berbeda begitu. Dan kamu perlu lihat itu, ada banyak jalur SNBP, nanti ketika kalian daftar apa kriterianya, SNBT, bagaimana skornya, apakah benar skor tinggi itu bisa lulus, apakah benar skor kecil itu bisa lulus, dan bagaimana kemungkinannya. Ada yang namanya teori rasionalisasi nilai. Buat diri kamu layak. Karena orang yang memiliki gelas kecil, airnya sedikit. Orang yang memiliki wadah besar, isi airnya jauh lebih besar. Nah, gedein dulu wadah air kita. Artinya, gedein dulu kapasitas kita, pikiran kita, kemampuan kita, supaya kita benar-benar layak. Persiapkan materi, persiapkan bekal, dan lain-lainnya. Itu yang harus dikuatin. Kita lanjut ya Kak Yopi. Boleh. Ke pertanyaan dari Asna Sagala. Cakep. Bukan pantun. Bukan pantun, sorry. Dia nanya nih Kak, pengalaman kakak waktu pertama kuliah kayak gimana sih Kak? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau pertama kuliah itu enaknya saya adalah saya itu keterima bidik misi dulu. Alhamdulillah. Yang sekarang jadi KIP kuliah. Yeah. Saya baru masuk ke perguruan tinggi, saya wawancara. Wawancara saya itu kayaknya dalam ruangan itu terlama. Ya, kok bisa gitu Kak? Karena saya bercanda dengan pewawancara. Jadi kita nggak cuma ngobrolin ini, kita ngobrolin keluarga, kita ngobrolin pendapatan, bahkan ibunya juga sharing tentang keluarga dan anak-anaknya. Jadi se-enjoy itu ngobrolnya. Dan itu ada teknik untuk wawancaranya. Ada teknik gitu kan? Betul. Setelah saya jadi mahasiswa, menariknya adalah karena saya dari daerah, saya jauh dari kota, rumah saya dusun, kampung. Ya. Jadi saya dapat biaya transportasi. Jadi biaya transportasi saya dari rumah sampai ke kota, tempat tinggal sementara itu dibayarin sama negara. Alhamdulillah ya Kak ya. Terus pengalaman awal saya kuliah, ya itu sesuatu yang belum pernah saya lihat lah, ya, pembelajaran seperti itu, dan itu sangat menarik sekali. Biasanya diajarin sama guru yang sarjana, sekarang diajarin sama profesor dan doktor gitu, dan itu interesting sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @MHD Azhar 27. Muhammad Azhar 27. Habis 25 langsung 27 tadi. Iya, berarti ini akunnya lebih banyak dari yang banyak. Di perkuliahan suasananya bagaimana Kak? Tergantung kampusnya. Oh, tergantung kampusnya. Kampusmu yang di Aceh, di Sumatera Utara tentu beda dengan kampusmu yang ada di Jawa Tengah dan ada yang di Papua. Kenapa bisa begitu Mas? Pasti berbeda. Yang pertama pasti kultur. Ya artinya Indonesia ini kan multikultur. Kita harus bisa menyesuaikan diri dimanapun tempat kita berada. Karena itu sangat indah ketika kita bisa menyesuaikan. Apalagi intinya pertanyaan? Suasana di kuliah. Suasana di perkuliahan itu tentu berbeda. Kita dituntut mandiri. Kita nggak dibimbing, bisa dibimbingnya tuh nggak. Dosen itu ada yang sangat tidak peduli. Dia jelasin materi, yang dengerin ya wes, dengerin yang enggak ya udah. Ada yang bener tegesnya luar biasa. Kamu bersih dikit disuruh keluar, dihitung tidak hadir dan pasti ngulang tahun depan. Nah, ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Dan artinya tentu kemampuan yang paling besar yang harus kita kembangkan di dunia perkuliahan adalah kemampuan beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan situasi. Artinya baik itu situasi dengan orang, kita mampu membangun banyak relasi. Karena di sana kita ketemu banyak orang, banyak karakter, dan tentunya banyak peluang. Gitu. Dan banyak juga orang dari daerah yang berbeda-beda. Dan itu justru merupakan seni ya dalam perkenalan dengan orang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin ada yang masih banyak nih Kak yang masih nanyain tentang hal ini ya. Bidik misi itu apa ya Kak? Dan masih ada atau enggak? Teman-teman, kalau ada orang yang bilang ke kalian, ayo kalian daftar bidik misi aja, bidik misi itu begini-begini, syarat bidik misi itu begini, udah tinggalin orang itu. Nggak usah didengerin lagi. Karena bidik misi sudah tidak ada. Kalau ada website yang kalian kunjungi atau Instagram, syarat-syarat bidik misi 2023, udah blok itu. Kalau itu ada di Instagram, unfollow. Kenapa? Karena bidik misi sudah tidak ada. Tidak ada. Bidik misi teman-teman itu tuh dulu, sekarang berubah nama jadi KIP kuliah.
Jadi jangan bertanya lagi teman-teman tentang bidik misi, Ya, sudah saya ya, luruskan. Yang penting dengannya adalah keep kuliah. Nah, itu baru yang betul. Walaupun sebenarnya secara prinsip ada beberapa yang sama dari bidik misi, tapi poinnya adalah perubahan nama. Perubahan nama dari bidik misi menjadi keep kuliah. Keep kuliah. Oke. Itu ya, dari siapa nih namanya kurang enak kayaknya Kecoret. dibaca ya kecoret. Editornya gimana nih? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari namanya angka semua, Kak. Waduh. 1205 PDF. Berarti ini File. Oke. Nanti kalau kalian pengen namanya 26 huruf bisa. Bukan Alfabet. Bukan 26. Bukan alfabet namanya. Oh iya 26. 26, Kak. Oke, Kalau kita lanjut. ada yang lebih banyak. Apa? Alfamart. Oke, lanjut. Jual apaan? Oke, kita pertanyaan ke pertanyaan yang tadi kayak apakah 2023 sudah bisa daftar KIP kuliah, Kak? Nah, syaratnya saya tidak pengen, jadi saya tuh khawatir ya ketika ngomong udah bisa nih sekarang daftar. Saya juga khawatir sekarang belum bisa daftar. Saya khawatir ketika teman-teman nanti tidak paham serta tidak cerdas dan tidak ingat ketika kapan kalian nonton video ini, kapan video ini diupload, begitu. Jadi itu yang saya khawatirkan, sehingga saya tidak pengen memberikan kesesatan dalam berpikir. Padahal itu mungkin jadi salah kalian ketika saya bilang sekarang udah buka. Ternyata teman-teman daftarnya pas waktu kapan itu udah tutup, gitu kan repot. Ada yang saya bilang, oh ya belum buka. Ternyata teman-teman nontonnya ketika itu sudah buka. Dan itu saya nggak pengen hal itu terjadi. So teman-teman pantengin terus websitenya Keep Kuliah. Keep Kuliah kemendikbud.go.id itu pantengin terus. Itu ada semua jadwalnya di sana sama BP3. Oh, jadi lengkap ya, Kak, sebenarnya di website resminya. Lengkap. Atau kalau enggak, saya nggak promosi follow atau subscribe, tapi kalian boleh. setiap waktu lihat aja di Instagram Lampung Cerdas, di YouTube Lampung Cerdas, pasti nanti ada banyak video tentang hal itu. Itu akan selalu terupdate. Nah, mungkin kalau kalian nggak tahu nih link resminya, nanti mungkin bisa Tulis ada aja. ditulis di Deskripsi. di videonya atau di deskripsinya ya, guys. Ya. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Udah nyampe terakhir. Udah dong, masa banyak-banyak. Boleh. Ini pertanyaan dari Fitri Wiyuni ___nya 2, Kak. Takut salah. Oke. Wiyuni. Oke. Kak, kalau kuliah itu ngejalaninnya susah nggak, Kak? Terus apakah banyak tugas juga nggak, Kak? Susah, mending gak usah kuliah. Kok gitu, Kak? Enggak. Nah, ini kadang-kadang pengen bilang begitu aja, karena pada dasarnya begitu. Karena gini, kuliah itu akan bisa menjadi sangat susah kalau memang kamu kuliah bukan di jurusan yang kamu mau. Kalau kalian kuliah di jurusan yang memang bukan passion kalian, itu bisa jadi sangat susah. Atau ketika kuliah itu bisa menjadi sangat susah kalau memang kalian nggak mau kuliah. Kepaksa gitu. Paksa. Nah, menariknya adalah kuliah ini bisa jadi sangat mudah ketika kamu benar-benar serius mau kuliah. Kuliah ini bisa jadi sangat mudah kalau kamu kuliah di jurusan memang yang kamu mau. Kuliah ini bisa sangat lebih mudah ketika kamu kuliah dengan jurusan yang memang benar-benar itu bakat kamu. So, kalau ditanya kuliah ini mudah atau susah, jawaban saya adalah dilihat dari mana perspektifnya. Karena begitu, ketika saya tuliskan angka 9 di sini, kalian melihatnya angka 6. Oke, jadi teman-teman, kuliah mudah atau susah? Saya jawabnya mudah karena saya menjalani kuliah dengan happy, dengan bakat saya, walaupun mirip-mirip dikit-dikit gitu. Saya saranin kalian tetap lagi harus mapping talent. Boleh nanti Mas Firly ditulis aja di deskripsi nomor saya untuk supaya nomor WhatsApp saya. Yang ujungnya 39. Nanti supaya teman-teman itu bisa tanya ke saya yang mau join atau yang mau daftar, yang mau tes mapping talent. Itu nanti kita bisa bantu supaya mereka tahu bakat mereka itu apa. Oh ya, nih
Kalau nggak salah nih Kak, Lampung Cerdas kan lagi ada program yang lagi berjalan ya Kak ya? Ada beberapa program. Oh, ada beberapa program. Itu ada program apa aja sih Kak di Lampung Cerdas yang sekarang lagi berjalan? Tergantung siapa kamu pada dasarnya. Kalau kamu siswa, mahasiswa, bahkan umum, bapak ibu, guru, bahkan itu kita ada programnya. Ada program. Yang untuk siswa, mahasiswa, guru, orang tua, wali itu kita ada programnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau apa? Astagfirullah. Oh iya. Kalau program untuk siswa, karena kan beda ya program untuk siswa, mahasiswa, guru, bahkan orang tua, bahkan memang karyawan dan pengusaha itu beda-beda. Program di sini itu ada semua begitu. Kalau untuk siswa, program siswa untuk dari Lampung Cerdas yang masih berjalan itu namanya ada dua. Ada dua Kak. Yang pertama SNBT Plus, di mana SNBT Plus ini secara online. Secara online. Teman-teman yang dari luar Lampung, ujung Aceh, ujung Papua, Manado sampai Pulau Rote, ujung NTT semuanya lah. Seluruh Indonesia lah Kak ya. Bahkan ada peserta kita yang dari sekolah Indonesia di Malaysia. Bisa Itu juga. Bisa juga. Itu ada program SNBT Plus dan itu secara online yang akan benar-benar konsen secara fokus membimbing kamu untuk bisa lulus SNBT. Itu secara online. Secara online. Karena ada online, tentu ada offline, di mana ada yang namanya Supercamp. Supercamp SNBT itu secara offline. Jadi kamu dari seluruh Indonesia juga bisa bergabung. Karena bukan hanya dari Lampung Mas Firly. Sekarang peserta kita banyak yang dari Lampung. Ya. Tapi ada juga ternyata yang dari luar Lampung. Ada yang sudah daftar dari, hari ini insya Allah ada yang daftar dari Bangka Belitung. Ada yang insya Allah juga ada yang daftar dari Riau. Kabarnya ada yang dari Kalimantan Utara Kak. Itu malah udah join. Wah, keren banget. Dia kan nyicil joinnya ya. Iya. Dia nyicil joinnya. Oh, bisa dicicil? Bisa dicicil. Karena ini program bukan untuk orang yang artinya begini, saya pengen bilang semuanya itu bisa join itu artinya. Karena saya nggak mau kasih tahu harganya. Saya nggak mau mereka join karena harganya murah. Oh gitu Kak. Begitu. Jadi ada yang dari Banten yang udah join ya, Jawa Barat, Bogor, ada yang dari Solo, Jawa Tengah, Malang, Jawa Timur, dan ada yang dari Kalimantan Utara. Wah, offline-nya aja Offline dari mana-mana Lampung. Kak ya. Kenapa dia mau? Karena kita nih di sini ngasih mereka sesuatu yang maksimal. Yang offline ini. Prinsip kita Mas Firly, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Prinsip kita tim yang membina ini adalah memperlakukan peserta seperti adik sendiri. Jadi mereka nyampe sini, kalau emang naik pesawat yang dari luar Lampung kita jemput di bandara, kalau emang butuh itu, yang dari pelabuhan bisa kita jemput dari pelabuhan, yang emang bisa sampai Lampung sini nanti langsung kita antarkan ke asrama karena itu biasanya karantina. Asramanya sudah kita siapkan, tempat minumnya kita siapkan, makannya bingung, makan kita siapin, makan minumnya 25 hari full di sini. Bahkan ketika kamu join Supercamp yang offline, yang online tadi, kita kasih buat mereka. Gratis Kak? Gratis. Makanya itu untuk teman-teman yang memang mau join itu langsung ke PC saya sekarang aja, tulis nomor saya nanti di bawah. Oke, nanti dibantu ya sama ini yang pegang projectnya YouTube, tolong dibantu ya di deskripsi ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Reza yang sudah membantu. Bapak Reza itu? Iya, Bapak Reza ada di belakang kamera nih. Oke, nggak kerasa nih Kak, kita udah cukup lama berbincang-bincang bersama Kak Yopi yang ganteng. Wow. Oke. Nah, kita closing statement kali ya Kak ya. Cakep. Oh, enggak dong, saya enggak pantun. Oh, bukan pantun. Oke. Nah, cukup sekian Tanya Tizen di episode kedua ini. Nah, jika kalian masih ada ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau tulis di Instagramnya Lampung Cerdas jika Lampung Cerdas membuka Q&A. Oke, cukup, terima kasih dan bye-bye. Bye-bye.